Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya Bu Novi Monster. Woohoo. Oke. Aku nge-search di Google ya, di YouTube. Dan ternyata aku udah yang buat konten kayak gini. Ya, membicarakan permasalahan dunia, dan kayaknya aku doang di gacha community yang ngebuat konten kayak gini. Jadi aku masa original, jadi ya dah cuma mau nyampein itu doang. Enggak kok masa sependek itu. Oke, jadi hari ini aku mau ngebicarain sesuatu yang bisa membuat aku nge-rage, membuat aku marah. Aku jadi pengen banting pintu, banting apalah pokoknya. Aku nggak pernah banting barang, soalnya aku sayang barang-barang aku ya. Jadi hari ini aku mau bicara tentang, ya sesuai di title, Rulers This Year ya. Lupa aku judulnya. Pokoknya Rules This Year ya. Rulers This Age. Pemimpin di masa kini. Malas banget aku membahas ini. Atau kita panggil aja pemerintah. Pemerintah di zaman sekarang. Ya, aku udah research banyak dari bulan September ya, Agustus. Udah aku research dari bulan Agustus sampai sekarang masih aku research, soalnya takut salah, takut hoax, takut gak bener gitu. Kan sekarang kan media suka menyembunyikan sebuah masalah. Nah, dari luar negeri aku mau bahas kayak di Prancis, Cina, Korea Utara, Palestina, atau ya Israel, Amerika. Ya banyak lah, jadi mungkin durasi video ini bakal lama, jadi stay tune. Oke, yang pertama kita bakal bahas tentang Uighur, atau maksudnya Cina, Muslim Uighur. Cina Muslim Uighur ya. Nah, ini misalnya kalau kalian lihat, misalnya ada orang gitu pas profile picture yang kayak ada cewek pakai kerudung biru, mukanya biru, ada ininya bulan sabit sama bintangnya, terus ditutup mulutnya, terus ada air mata darah gitu. Sini tangannya warna merah, terus di kembang Cina. Itu tuh kalian mungkin bingung kenapa. Nah, ini kayak logonya tuh semacam Black Lives Matter kan. Kalau Black Lives Matter kan tangannya hitam kan, kayak yang pal gitu. Nah, kalau ini tuh yang Uighur. Nah, ini ada apa sih kenapa sih di Uighur, ada apa nih gitu, ada apa di sana? Aduh, ngomongnya belibet banget, maaf ya guys. Oke. Jadi kalau yang di Uighur itu, jadi pemerintah Cina ngebuat suatu gerakan yang tidak menguntungkan untuk Muslim Uighur. Yaitu kayak gimana? Jadi mereka tuh kayak ngebuat camp ngomongnya belibet, Oke, pokoknya camp gitulah, kayak kemah. Tapi kemahnya bukan yang mangga marshmallow atau bakar-bakar sosis yang kayak gitu, yang enak-enak tiduran di tenda. Ya, bukan kayak gitu, bukan. Jadi itu construction camp pokoknya namanya. Pokoknya itu kayak camp edukasi katanya buat Muslim Uighur. Nah, Muslim Uighur sebenarnya kenapa sih? Gak kenapa-kenapa mereka cuman melakukan ibadah. Tapi katanya kalau misalnya mereka kayak kalau ngelakuin ibadah yang kayak sholat, baca Quran, pokoknya kegiatan beribadah cara Muslim, ya mereka bakal kayak diambil gitu, terus dibawa ke camp itu. Yang anak kecil kayaknya enggak deh, tapi kayaknya ada. Nah, habis dibawa tuh mereka disiksa. Kalau yang cewek tuh jadi dipaksa, kan mereka kan biasanya pakai kayak kain gitu di kepala mereka, kayak namanya kerudung, jilbab. Nah, jilbab itu disuruh dilepas, mereka dipaksa dilepas, jadi ditarik gitu kerudungnya, ditarik. Abis itu mereka disiksa, mereka dipukul-pukul lah, dipaksa minum bir, alkohol, dipaksa makan babi, ya pokoknya kayak gitulah. Terus abis itu ada ceweknya, ya kalau ceweknya cantik gitu saya, ada ceweknya yang
dipaksa melakukan suatu tindakan yang tidak baik, kayak maksudnya diperkosa sama penjaganya itu. Oke, jadi penjaganya itu merkosa ceweknya itu, ditelanjangin gitu. Gak ada yang ngajak ngarik TikTok, ada gitu di videonya, nggak tahu tuh, aku lupa, aku pernah lihat. Jadi video itu ada cewek itu kayak diikat melakukannya gitu, terus cowoknya tuh kayak nari-nari gitu, terus ada nama TikToknya di bawah kayak abis ngambil rekaman gitu lah, menjaga cowoknya. Nah, kalau yang cowoknya juga sama, dipaksa minum bir, alkohol, dipaksa makan babi. Mungkin ada yang diperkosa juga, tapi gak tahu sih, aku belum dapet info yang kayak gitu. Kalau itu cowoknya diikat gitu, ada fotonya yang diikat kayak ada ranjang kasur, diikat itu di kasurnya, diikat kaki sama tangannya, terus kayak di atasnya tuh kayak ada botol bir, diikat di kepalanya gitu, di mulutnya gitu, kayak jadi birnya itu ada di atas mulutnya gitu, jadi dipaksa minum gitu lah. Terus ada yang disuntiknya banyak gitu, ada 5 kalau nggak salah suntikannya, ditusuk di bagian tubuh mereka, aku nggak tahu. Aku pernah lihat sih fotonya, serem banget. Terus kalau meninggal tuh ya mereka dibiarin aja gitu, ada yang kayaknya dikerja paksa deh di situ, kayaknya nggak deh, aku lupa banget. Oke. Terus kalau yang meninggal tuh organnya diambil, buat apa? Katanya ilmuwan ya, organ orang muslim tuh bagus, suci, soalnya mereka gak pernah makan babi, jadi nggak terpengaruh atau minum alkohol, jadi tubuh mereka tuh sehat banget gitu, organ mereka sehat banget, bagus banget, jadi dipakai. Gak tahu tuh buat apa. Nah sayangnya nih, pemerintah di luar negeri yang kayak ada gitu, pemerintah Arab, pemerintah mana lagi ya, pokoknya pemerintah ya. Nah pemerintah itu menyetujui tindakan Cina, katanya pemerintah Cina, mereka melakukan tindakan itu untuk mengurangi terorisme. Benernya kenapa sih muslim dituduh sebagai terorisme? Kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma berdakwah. Kita nggak melakukan tembak-tembakan, kita nggak pukul-pukul, maksudnya kita nggak, ya pokoknya menghina agama lain, kita menghormati malah ya. Kalau ada yang menghina itu berarti mungkin ya kurang tahu aja ya muslim itu kayak gimana. Ada gitu mungkin mereka kira muslim itu teroris gara-gara mungkin ya ada kayak kelompok itu namanya ISIS. Gak tahu nih mereka baik atau enggak, tapi ada juga gitu orang-orang yang aku muslim terus mereka bertindak jahat, jadi mungkin media menganggap bahwa muslim itu jahat, padahal enggak gitu ya, Sebenarnya pembahasan yang gue ini panjang ya, tapi aku singkatin aja, mungkin kalian bosan nih, udah 6 menit aku membahas Uighur. Jadi kita move on ke pembahasan berikutnya, yaitu yang kedua. Aku mau ngebahas siapa ya? Korea Utara janganlah, aku maksudnya udah banyak di media. Jadi kita udah pada tahu kalau di sana tuh agama itu gak ada. Ya. Di Korea Utara tuh agama itu gak ada. Mereka tuh pokoknya gak boleh beragama, gak boleh melakukan tindakan beragama. Kayak gak boleh punya Alkitab, gak boleh ke gereja. Yang ke gereja tuh cuma pemerintah doang, pemerintah desa kayak Kim Jong Un gitu. Ke gereja boleh, orang-orang penting boleh ke gereja. Ada gereja di sana tapi kayak hanya orang-orang penting yang boleh masuk gitu. Oke, jadi kita membahas ini aja nih. Amerika. Nah, Amerika kenapa ini? Jadi Amerika tuh bekerja sama dengan Israel. Nah, kalian pasti tahu Palestina. Kalau nggak tahu nih kalian parah banget sih. Kalian nggak pernah baca berita atau berita penting di sosial media. Parah nih. Keseringan ngomong sih ya. Oke. Jadi kayak ini Israel sama Amerika kita gabung aja ya pembahasannya. Oke, jadi kalau di Palestina tuh juga sama, diperkosa, disiksa. Jadi sebenarnya pertamanya tuh kejadiannya, jadi Palestina kan punya negaranya sendiri kan. Nah tiba-tiba Israel datang.
Nah, Israel kan nggak punya tempat tinggal kan. Mereka kan utamanya cuman Israel tuh cuman sebuah kelompok, sebuah ya sebuah suku. Mereka datang ke Palestina buat tempat tinggal. Ya udah, mereka Palestina menerima mereka dengan ramah. Kayak misalnya kalau Indonesia sama Belanda gitu, kita menerima Belanda dengan ramah, mereka menjajah kita. Nah, sama ini kasusnya. Tapi kalau Palestina berhenti sampai sekarang, gak tahu nih sejak kapan Israel menjajah Palestina. Nah, sekarang tuh Israel udah mengakui Palestina sebagai negara mereka. Dan untuk kayak bahan-bahan upah buat senjatanya itu dari Amerika. Mereka ngebantu Israel gitu. Dan Amerika yang ngebantu mereka untuk mengakui negara Palestina untuk menjadi negara Israel. Nah, kayaknya aku Amerika gak bingung deh kayak gimana. Soalnya banyak. Jadi juga terakhir kali itu juga ada berita kayak ada gitu cewek pakai kerudung itu di pesawat Amerika Airlines ya, kalau nggak salah. Iya sih benar. Jadi mereka tuh kayak ceweknya tuh dipaksa untuk dibuka kerudungnya. Soalnya ada salah satu passenger di sana first class yang nggak nyaman, di penjara ada cewek itu. Gak jelas sih apa gitu, kenapa di penjara apa. Terus itu satu pesawat di delay. Kenapa gitu, Itu dia cuma pakai kerudung doang, gak ngapa-ngapain juga kan, pakai kerudung mau pergi, mungkin nggak tahu tuh kemana. Tapi pesawatnya satu pesawat tuh di delay karena ada cewek itu yang pakai kerudung. Jadi pilotnya tuh ngemaksa untuk ceweknya melepas kerudung dia, tapi ceweknya gak mau. Ya, apa sih salahnya kerudung gitu? Kerudung kan juga di dalamnya nggak ada bazooka, nggak ada rudal, nggak ada tembakan, apa gitu. Jadi ya pokoknya begitu. Kalau yang kasus di Amerika. Nah, lanjut ke Prancis. Kalau yang Prancis nih masih fresh lah ya, nggak terlalu fresh, udah dari Oktober kasusnya. Jadi itu hampir di seluruh negara yang komunitasnya banyakkan Islam, itu tuh pada ngelakuin pemboikotan untuk Prancis. Kenapa? Karena Prancis menghina nabi kami, nabi umat muslim, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ngomongnya belibet. Oke. Jadi pertama ini kasusnya kayaknya, jadi ada gitu guru. Nah, gurunya itu nunjukin sebuah gambar ilustrasi dari nabi kita. Kan nabi kita itu gak boleh diilustrasiin gitu, kalau ya di hukumnya gak boleh diilustrasiin. Nah itu gurunya tuh nunjukin ilustrasi yang memang menjijikan dan mengganggu. Dan kan di satu kelas itu ada yang muslim. Nah, muslim ini pasti kesel. Dan ya begitu. Nah, yang muslim ini dihukum mati. Bukan dihukum mati ya. Lupa aku. Pokoknya jadinya kayak gini. Jadi aku fokus ke komiknya. Jadi Prancis nih, jadi semenjak itu mereka ngebuat komik, semacam komik tentang nabi kita, tentang agama kita. Mereka kayak ngehina gitu. Jadi dengan komik-komik nggak menyakiti secara fisik, tapi menyakiti secara verbal. Jadi mereka tuh kayak gambar nabi kita dihina, gimana, bukan sih, kayak melencengkan ajaran kami gitu. Komiknya itu namanya Charlie Hebdo. Dan pemerintah Prancis nih bilang ini mereka kayak ngebiarin gitu, gara-gara ini hanya sebuah lelucon, hanya sebuah satire. Buat aku bahasanya gimana? Lelucon ini keterlaluan gitu. Keterlaluan banget sih. Seharusnya ya leluconnya yang kayak gimana gitu lah. Pokoknya lelucon itu seharusnya tidak menghina. Mana ada lelucon yang menghina? Coba deh. Misalnya ya Pak Presiden Macron, istrinya kita gambarin monyet gitu. Mau gak? Hah?
Pokoknya aku juga gak pernah lihat istrinya Presiden Macron itu, jadi gak apa-apa kan, kita gak tahu bentuk, kita cuma lelucon. Mau gak? Ya gak mau lah, makanya kita juga gak mau nabi kita digituin. Oke, ngerti bos, ngerti aku sih. Coba aku lihat komiknya itu, kan aku kan search Charlie Hebdo komik di Google. Astagfirullahaladzim, ya Allah, komiknya sangat menyeramkan. Bukan horor sih, tapi gambarnya imut, tapi sangat tidak manusiawi gambarnya. Nanti coba kalian cek. Ya, bagi yang cukup kuat untuk mati itu boleh dicek di Google, search Charlie Hebdo comic. Ada. Gambarnya ya Allah. Ada cowok ciuman lah apa. Pokoknya kacau, ada cewek pakai kerudung, terus mereka kayak nggak pakai baju, terus ditunjukin gitu. Ya itu komik sih, itu komik kartun, tapi kartun yang nggak baik gitu. Terus ya mesti dibiarin. Jadi kita mesti membuat gerakan untuk memboikot, untuk mengacaukan ekonomi Prancis. Ya semacam ya biar mereka sadar bahwa tindakan Thatcher itu, tindakan mereka membuat jokes tentang agama kami itu tidak baik. Ya semoga tindakan itu berhasil ya. Semoga, amin. Kayaknya segitu aja pembahasannya. Soalnya aku mau ngebahas yang sampai sini aja. Sebenarnya masih banyak. Ada Irak, Yemen, di Indonesia juga ada. Enggak sih, jarang sih sebenarnya. Ada lagi di di mana ya? Pokoknya banyak. Tapi ya kadang-kadang media bungkam. Oke, jadi itu aja. Mohon maaf jika ada banyak salah, karena tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan semata. Ayo kata saya ucapkan. Bentar. Ya mohon maaf jika ada salah. Jadi kalau bosan, mohon maaf, karena pembahasan ini emang panjang. Lebih panjang seharusnya 30 menit. Ya sampai sini aja dulu. Maaf jika ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Nah, kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Oh iya guys, bagi yang punya kemampuan donasi untuk saudara-saudara kami Muslim, yang kayak di Uyghur, yang kayak di bukan di Uyghur, di Palestina, mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya untuk berdonasi. Jika bisa, kalau punya PayPal atau ya kartu kredit untuk bisa bertransaksi secara online, mohon bantuannya. Kalau yang Uyghur, mohon kalau bisa tanda tangani petisi di link-link yang terpercaya, nanti aku kasih di deskripsi. Mohon bantuannya, karena walaupun kalian bukan Muslim, tetaplah bantu. Itu menandai bahwa kamu punya rasa kemanusiaan juga. Bukan hanya untuk orang-orang Black Lives Matter, bukan hanya untuk para orang tertindas, tapi buat kami juga yang tertindas. Jadi ya mohon bantuannya. Kalau bisa juga ya mungkin share konten tentang masa-masa seperti ini, karena banyak orang yang nggak tahu. Ya, banyak orang yang nggak tahu. Jadi aku juga buat ini karena aku bisa berdonasi, jadi aku buat ini untuk menginformasi kalian bahwa masih banyak orang tersiksa di sana. Dan bagi kita yang kawan-kawan rebahan, mari kita share, mari kita bantu dengan nge-share, dengan nge-share ilmu, nge-share informasi seperti ini. Ya, sekian. Makasih. Syukron.